Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Buddhaya. Om Manobhadra Kertayantu Biswanta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Umat sedharma yang saya banggakan, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Putu Dede Kasta. Saya dari mahasiswa Sekolah Negeri Pukuturan Singaraja dengan NIM 2211011068. Di sini saya akan berdharmo channel yang berjudul Etika yang Baik Ketika Memasuki Pura. Jadi umat sedharma yang sangat saya banggakan. Marilah kita lihat terlebih dahulu fenomena-fenomena yang telah terjadi, di mana ketika saat ada suatu puja wali di pura atau di tempat suci umat Hindu, pasti tentunya ada suatu orang yang berdagang atau berjualan. Nah, ketika ada orang yang berdagang dan berjualan tersebut, terdapat orang yang sedang melakukan perjudian. Jadi biasanya ini terlihat di areal Jabesisi Pura, yaitu di Nistaning Madya, yaitu di areal yang keluar dari pura di Nistaning Mandala. Nah, ketika saat puja wali tersebut, banyak dari para remaja itu mengikuti perjudian tersebut, atau dalam istilah Balinya disebut dengan bongbongan atau main dog, di mana saat itu adanya suatu pertaruhan dalam judi tersebut. Nah, sebelum para remaja ini memasuki area suci, tempat suci pura, tentunya dia akan bermain terlebih dahulu, baru akan masuk ke area suci pura. Jadi bagaimana hal ini menurut agama? Jadi umat sedharma, umat Hindu yang sangat saya banggakan, ketika kita akan memasuki tempat suci pura, tentunya kita harus memiliki pikiran yang suci, tubuh yang suci, dan jiwa yang suci. Nah, ketika kita ingin memasuki pura, tentunya kita akan bersih, berpakaian rapi, dan juga mandi, tentunya jika secara fisik. Namun jika secara batiniah dan rohaninya, tentunya kita harus membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Melihat dari teks sastra yang dijelaskan dalam Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 109, dijelaskan bahwa tubuh dibersihkan oleh air, jiwa dibersihkan oleh pikiran atau kebenaran, pikiran dibersihkan oleh kebenaran, jiwa tapa, berata, dan yoga, jiwa dibersihkan oleh pengetahuan yang suci. Jadi kita merujuk kepada ajaran etika dari 3 kerangka dasar agama Hindu. Lalu apa itu 3 kerangka dasar agama Hindu? 3 kerangka dasar agama Hindu yaitu yang pertama adalah tatwa, yaitu merujuk pada filsafat atau ajaran suci agama Hindu yang bersumber dari kitab suci Weda maupun Weda Sruti dan Weda Semerti. Jadi dalam Manawa Dharma Sastra sudah dijelaskan bahwa hendaknya pikiran itu disucikan dengan kebenaran, jiwa disucikan dengan pengetahuan yang suci dan pengetahuan tentang agama. Jadi itu adalah ajaran etika dalam 3 kerangka dasar. Jadi tatwa tersebut adalah rujukan dalam kitab suci kita agama Hindu, ada Weda, bersumber daripada Weda. Lalu yang terakhir ada upacara, merujuk pada kegiatan rohani dari agama Hindu. Lalu bagaimana ketika kita akan memasuki pura agar tidak
melakukan hal-hal yang negatif terlebih dahulu. Dalam sebelum memasuki pura, kita tentunya akan melihat sebuah candi bentar. Ketika kita melihat candi bentar tersebut, mari kita bentarkan, dalam bahasa Bali artinya bentarkan atau batasi semua hal-hal yang bersifat negatif terlebih dahulu sebelum memasuki area suci pura. Ketika sudah masuk melewati candi bentar di Madya Mandala Pura, kita akan menemui Gelung Kori. Gelung Kori ini biasanya pembeda dari bagian Madya Mandala dengan Utama Mandala. Jadi Gelung Kori atau Gelung Kurung ini sebagai simbol bahwa kita hendaknya mengurungkan diri dari niat-niat yang tidak benar atau niat-niat yang negatif, agar kita nantinya jika sudah bertemu dengan ide yang dewasa di Utama Mandala Pura, hendaknya selalu berpikiran yang baik dan berpikiran yang positif. Jadi dijelaskan juga dalam Kakawin Arjuna Wiwaha, menjelaskan bahwa sasiwi behaneng gade mesi bulan ganda sesuci nirmale mesi banyu iwa mangkano rakwa kiteng kadadi. Jadi dalam artinya, dalam Kakawin Arjuna Wiwaha tersebut menjelaskan di mana seseorang yang ingin melihat cahaya bulan di dalam suatu tempayan yang berisi air, tentunya jika air yang jernih tersebut lawat bulan atau bayangan dari bulan itu akan terlihat. Jika tempayan yang berisi air tersebut kotor atau tidak jernih, maka tentunya lawat dari sang bulan tersebut tidak akan terlihat. Begitu pula jika pikiran manusia tersebut positif atau jernih, maka tentunya lawat Tuhan atau ide Sang Yang Dewasa akan menampakkan dirinya. Namun jika pikiran manusia yang kotor atau banyak berpikiran hal-hal yang negatif atau yang bersifat agama, tentunya ide Sang Yang Dewasa akan tidak mampu menampakkan diri. Jadi seperti itu rujukan dari sastra-sastra yang sudah saya jelaskan, bahwa tentunya ketika kita ingin bertemu dari Tuhan atau ide Sang Yang Dewasa, jadi kita harus dengan pikiran yang positif dan pikiran yang baik dan bersifat dharma. Jadi tentunya kita akan melaksanakan kewajiban kita, yaitu beriatnya dengan dewayatnya dengan baik, dengan tulus dan ikhlas untuk berlaksanakan upacara agama itu. Jadi itulah umat sedharma, kesimpulannya bahwa kita sebelum hendaknya memasuki pura atau area tempat suci, seharusnya seyogianya kita menyucikan pikiran kita terlebih dahulu dan memiliki niat yang baik sebelum memasuki pura. Jadi itu dari rujukan berdasarkan Kakawin Arjuna Wiwaha dan juga kitab Manawa Dharma Sastra. Umat sedharma yang saya cintai dan yang saya banggakan, sekian penyampaian Dharma Wacana saya mengenai tentang bagaimana kita sebelum memasuki area suci atau tempat suci pura. Jadi jika ada salah kata atau kekeliruan dalam menyampaikan Dharma Wacana ini, saya mohon maaf kepada umat sedharma. Jadi tanhana wong swasta nulus, tidak ada manusia yang memiliki kemampuan yang lebih. Yang sempurna hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan juga ada kebermanfaatannya bagi umat sedharma seluruhnya, atau umat Hindu di Bali dan umat Hindu senusantara. Mohon maaf jika ada salah kata.
akhir kata saya aturkan penuh kedamaian dengan mengaturkan para musanti. Om Santi Santi.